Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan video pembelajaran ya. Video pembelajaran untuk Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kita bersama-sama belajar bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-10 Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10, dan di pelajaran yang ke-10 ini kita akan mempelajari hal-hal baru, yaitu kita akan belajar tentang dhamir ya. Nambah lagi belajar tentang dhamirnya. Yang kedua tentang kepemilikan ya, kepemilikan, kemudian dorob gitu. Dorob. Dhamir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini kita akan belajar dulu dhamir ya. Sebentar. Di sini kita akan belajar tentang dhamir. Dhamir itu terbagi kepada 3 ya. Kata ganti itu atau dhamir terbagi kepada 3. Yang pertama adalah dhamir mutakalim. Dhamir mutakalim ini adalah orang yang berbicara, yaitu orang yang pertama. Nah, di sini ada 2 ya. Ada anak dan juga nahnu. Nahnu. Nah, ada nahnu dan juga anak. Anak. Ini ya. Anak adalah dhamir lil mutakalim wahdah, untuk satu orang. Artinya saya. Kalau nahnu adalah ma'al ghair. Jadi untuk banyakan. Itu nahnu. Ana artinya saya, nahnu artinya kami ya, atau kita, kami. Jadi dhamir itu terbagi kepada 3. Yang pertama ada dhamir mutakalim, yaitu orang yang pertama, orang yang berbicara. Yang kedua dhamir mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Kemudian dhamir ghaib, yaitu orang yang dibicarakan gitu ya, sesuatu yang dibicarakan. Anak ini contohnya, anak kalau ditambah dijadikan mudhof ilaih, karena kemarin kita belajar tentang mudhof ilaih. Misalkan ada baitun.
ditambah ana menjadi baiti. Baiti. Menjadi baiti. Baiti ini adalah artinya baitun anak. Jadi rumah saya, ya. Jadi baiti itu rumahku, rumah saya, baiti. Nah, kalau nahnu berarti baitina, baitina, baituna, gitu. Baituna, baiti, baituna. Ya, kalau misalkan pakai nahnu. Yang kedua ada pihak kedua, yaitu yang diajak bicara. Di dalam bahasa Arab disebutnya mukhatab. Nah, mukhatab contohnya adalah anta. Anta. Anta ini adalah orang yang diajak bicara. Di dalam bahasa Arab disebutnya mukhatab. Ya. Jadi 3 ya. Yang pertama mutakalim, yang kedua mukhatab, yang ketiganya adalah domir goib. Contohnya huwa. Tuh ya. Nih. Jadi domir atau kata ganti itu terbagi kepada 3. Yang pertama domir mutakalim, yang kedua domir mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Kemudian domir goib, orang yang dibicarakan. Nah, kalau ini baitun ditambah anta menjadi baituka. Gitu. Jadi kalau dia dimudofkan kepada anta, itu jadi baituka. Nah, menjadi baituka. Gitu. Ya. Kemudian huwa dikasih mudhof baitun menjadi baituhu. Baituhu. Nah, ini ya, menjadi baituhu. Ini. Jadi domir, sekali lagi domir itu terbagi kepada 3. Yang pertama domir mutakalim, orang yang berbicara. Yang kedua domir mukhatab, orang yang diajak bicara. Kemudian ada domir gaib, yaitu orang yang dibicarakan. Kita kembali kepada kitabnya. Baca awalan nahnu sanaqra ya. Kita akan baca seperti biasa. Yang pertama kita baca dulu. Di sini ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Di sini ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Kita akan baca saja dan semua yang ada di rumah juga atau siswa siswi juga silahkan membaca ya. Kalian semua juga membaca, atau kaum muslimin wal muslimat yang mengambil pelajaran dari sini juga membaca ya. Meskipun video ini dibikin untuk anak-anak didik yang ada di sekolah, tetapi kalau misalkan kaum muslimin wal muslimat yang ingin bersama-sama mempelajari bahasa Arab, maka silahkan untuk dipelajari. Insya Allah membantu. Hamid, man anta? Ana talibun bil jami'ati. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Mas muka?
ismi Muhammadun. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka? Huwa zamili. Ahwa aidan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. Masmuhu ismuhu Hamzatu. Ma lugatuka ya Muhammadu? Lugati urdiyatu. Ahya lugatun sahlatun? Naam, hiya lugatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lugatuhu? Lugatuhul yabaniyatu. Wa hiya lugatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Naam, dhahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu? Naam, li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i una fil Madinatil Munawwarati. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjuha muhandisun. A'indaka sayyaratu ya akhi? La, ma indi sayyaratun. Indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Kita akan artikan ya. Nah, kita akan artikan. Man anta? Nah, man ini adalah pertanyaan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Man anta? Siapa kamu? Anta ini adalah domir mukhatab ya, domir mukhatab atau kata ganti untuk orang kedua. Gitu. Untuk orang kedua, orang yang diajak bicara itu adalah mukhatab. Ana talibun bil jami'ati. Ana, nah di sini ana adalah mutakalim, yaitu kata ganti orang pertama, yaitu yang berbicara, ya, yang berbicara. Ana artinya saya. Ana talibun bil jami'ati. Nah, saya mahasiswa di universitas. Saya di universitas. Saya mahasiswa universitas. A'anta talibun jadidun? Apakah kamu mahasiswa yang baru? Naam. Ana talibun jadidun. Ya, saya mahasiswa yang baru. Min aina anta? Dari mana kamu? Gitu ya. Dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Hindi artinya India. Masmuka. Siapa namamu? Ini ma ismuka. Tapi hamzah ini adalah hamzah wasal ya. Jadi kalau hamzah wasal berada di tengah-tengah itu tidak dibaca, dianggap tidak ada. Ismi Muhammadun. Namaku Muhammad. Nah, kalau di awal dibaca ismi. Nah, itu. Ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Nah, ya di sini adalah ya mutakalim, artinya anak. Gitu ya. Ya mutakalim, yaitu orang yang berbicara. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Dan siapa pemuda ini? Pemuda yang bersamamu ini, gitu ya. Nah, setiap kita menemukan kata yang beralif lam setelah isim isyarah, setelah kata tunjuk, hadza, dzalika, ulaika, pokoknya setelah isim isyarah, maka yang diartikan itu adalah bukan isim isyarahnya dulu. Ini kan hadza isim isyarah. Kemudian al-fata itu
kata yang beralif lam, isim yang beralif lam, isim ma'rifah, maka yang diartikan bukan hadza dulu, tetapi fata dulu. Nah, fata dulu. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka. Dan siapa? Nah, jadi ini dilewat dulu. Dan siapa pemuda yang bersamamu ini? Nah, langsung ke ini. Dan siapa pemuda yang bersamamu ini? Nah, ma'a di sini adalah ma'a itu adalah dzaraf. Ya. Ma'a ini adalah dzaraf. Keterangan tempat, dzaraf makan. Dan isim yang ada setelah dzaraf ini adalah harus kasroh. Nah, karena ini mah mudhof ilaihnya itu adalah domir, jadi tidak kasroh. Huwa zamili, dia temanku. Huwa zamili. Ahwa aidan minal hindi, apakah dia juga dari India? La huwa minal yabani, bukan, dia dari India. Masmuhu, siapa namanya? Hu. Nah, hu di sini adalah pengganti dari huwa, ya. Huwa dan hu ini sama. Jadi ini domir atau kata ganti orang ketiga, ya, goib. Ismuhu Hamzatu, namanya Hamzah. Nah, di sini ada Hamzah. Hamzah jangan ditanwinkan karena dia itu termasuk kepada isim ghair munsharif. Kenapa isim ghair munsharif? Karena dia nama laki-laki dan tak marbutoh. Setiap nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh itu tidak boleh ditanwinkan. Hamzatu, gak boleh hamzatun. Ma lugatuka, apa bahasamu? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Lugati urdiyah. Lugati urdiyatun. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Nah, bahasa Urdu. Ahya lugatun sahlatun, apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Nah, hiya di sini kata ganti orang ketiga untuk mu'annas, ya. Kata ganti orang ketiga untuk mu'annas. Naam, hiya lugatun sahlatun. Ya, dia bahasa yang mudah gitu. Maksudnya bahasa Urdu itu bahasa yang mudah. Wa hamzatu ma lugatuhu. Dan Hamzah apa bahasanya? Apa bahasanya? Lugatuhul yabaniyatu. Bahasa Hamzah itu adalah yabaniyatu, bahasa Jepang. Wahia lugatun so'batun. Dan dia adalah bahasa yang sulit katanya. Itu ya, sulit. Aina abuka ya Muhammadu. Di mana bapakmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Bapakku, nah ini ya-nya ya mutakalim ya. Bapakku fil Kuwaiti, fi-nya huruf jar, al Kuwait harus kasroh. Fil Kuwaiti, dia di Kuwait, huwa tabibun syahirun. Dia adalah seorang dokter yang terkenal. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'abi. Dia juga di Kuwait bersama bapakku. Dia mudarrisatun hunaka. Dia seorang guru di sana, dosen di sana. Gitu, ya. Adzahabta ilal Kuwaiti ya Muhammad. Apakah kamu telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam, zahabtu. Ya, saya pernah pergi. Wa zamiluka, dan kawanmu, aina abuhu, di mana bapaknya? Abuhu fil Yabani. Bapaknya berada di Jepang. Huwa tajirun kabirun. Dia seorang pedagang yang besar. Alaka akhun ya Muhammadu. Apakah kamu memiliki saudara, wahai Muhammad? Saudara laki-laki ya, akhun. Naam, li akhun wahidun. Ya, saya memiliki saudara laki-laki, satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamatu. Namanya Usama.
Wa huwa ma'i, dan dia bersamaku huna di sini, huna teh di sini, fil Madinatil Munawwarati, di Madinah Al Munawwarah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu, dan saya memiliki satu saudari perempuan namanya Zainab. Wahia fil Iraqi, dan dia di Irak, ma'azaujiha, bersama suaminya, zaujuha muhandisun, suaminya adalah seorang insinyur. A'indaka sayyaratu ya akhi. A'indaka sayyaratu ya akhi. Apakah kamu memiliki mobil, wahai saudaraku? Gitu. Nah, indi di sini, indaka, indi ini adalah kepemilikan ya. Nanti kita akan jelaskan di depan. La ma'indi sayyaratun. Tidak, saya tidak memiliki mobil. Indi darrajatun. Saya memiliki motor. Gitu ya, darrajatun, motor, sepeda motor. Hamzatu, Hamzah, indahu sayyaratun. Dia memiliki mobil. Hamzah katanya yang memiliki mobil. Ya, silakan untuk di bolak-balik ini dibaca, diulang supaya mengerti, dan juga mufradatnya dihafal. Nah, langsung ke tamarin. Nah, ini ajib anil asilatil atiyati. Mas muka min aina anta. Nah, ini dijawab saja ya. Mas muka, siapa namamu? Min aina anta, dari mana kamu? Malugatuka, apa bahasamu? Aina abuka, di mana ibumu? Nah, ini dibaca. Nah, ini dibaca, di-PR-kan ya. Dibaca. Silahkan yang ada kitabnya di rumah, silahkan. Bagusnya kalau misalkan punya PDF, PDF-nya di print, atau lebih bagus beli bukunya kemudian diisi di bukunya. Kemudian do fil faragh fi mayali domiron, hu dan ha. Nah, simpanlah di tempat yang kosong berikut ini domir hu dan ha. Nah, kalau hu kan untuk mudzakkar, kalau ha untuk muannas. Nah, hu ini menunjukkan mudzakkar, ha untuk muannas. Kasih contoh satu ya. Dikasih contoh satu, hadhil banatu, hadhil bintu talibatun, hadhil bintu talibatun. Anak. Nah, ini setelah hadhihi diartikannya ini dulu ya. Setelah isim isyarah, pokoknya ada yang beralif lam setelah isim isyarah, yang beralif lam dulu yang diartikannya. Bintu dulu. Anak perempuan ini seorang mahasiswi. Hadhil bintu talibatun. Anak perempuan ini mahasiswi. Ismu titik-titik Zainabu. Nah, ismu titik-titik Zainabu. Nah, di sini titik-titik ini diisi dengan hu atau ha. Tuh ya, diisi dengan hu atau ha. Nah, ini mah karena di sini bintu anak perempuan, maka di sininya pakai ha. Ismuha Zainabu. Itu ismuha Zainabu. Ya, sama yang ini ke bawah juga diisi. Kemudian hat, buatlah khamsatu as'ilati wa ajwabatin. Hati khamsata as'ilatan wa ajwabatan kal misal al atiyati, seperti contoh berikut ini. Buatlah 5 pertanyaan dan juga jawaban seperti ini. A'indaka qalamun, a'indaka qalamun, apakah kamu memiliki pensil? Nah, apakah kamu memiliki pensil? Naam, indi qalamun. Ya, saya memiliki pensil. Nah, bikin 5 pertanyaan dan juga jawaban seperti ini. Misalkan kitabun. A'indaka kitabun? Naam, indi kitabun. Hat khamsata as'ilatan,
Wajwabatan kal misal al atia, buatlah 5 pertanyaan dan juga jawaban seperti contoh berikut ini. Indaka kolamun, apakah kamu memiliki pena? La ma indi kolamun. Tidak, saya tidak memiliki pena. Ta'amal ma yali. Perhatikan berikut ini. Baitu. Nah, ini mudhof ilaih ya, kepada domir. Mudhof kepada domir. Baitun kalau ke domir ana menjadi baiti, ke domir anta menjadi baituka, ke domir huwa menjadi baituhu, ke domir hiya menjadi baituha. Baiti, baituka, baituhu, baituha. Rumahku, rumahmu, rumah dia juga. Adif al asma ila atiyata. Adif al asma al atiyata ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah kama huwa muwadhihu fil misal. Mudhafkan isim-isim berikut ini kepada domir mutakalim, mukhatab, dan goib, gitu ya, goib dan goibah. Misalkan di sini ada kolamun, nah, dimudhafkan, didopatkan. Hadza kolami, nah, kolamun hadza kolami, hadza kolamuka, hadza kolamuhu, hadza kolamuha. Nah, ini diidopatkan kepada mutakalim, ini diidopatkan kepada mukhatab, ini diidopatkan kepada goib, ini juga kepada goibah, gitu ya. Sama kitabun juga kitabun, kitabi, kitabuka, kitabuhu, kitabuha, gitu, sama aja ke sini ya. Ikro, bacalah. Li, laka, lahu, laha. Ini mah dibaca. Li ukhtun wahidatun. Nah, ini ada perbedaannya antara li dan indi. Kalau indi itu untuk yang sesuatu yang tidak berakal. Kalau indi. Kalau li kepemilikan untuk yang berakal. Li ukhtun wahidatun. Saya memiliki saudari perempuan, satu saudari perempuan. Itu untuk yang berakal ya. Kalau misalkan kita mau mengatakan saya memiliki pensil, saya memiliki pena, maka bukan li tapi indi. Ya, indi kolamun. Indi kolamun. Li uhtun. Indi kolamun. Gitu. Ya. Alaka akhun? La mali akhun. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? La mali akhun. Tidak. Mali akhun. Saya tidak memiliki saudara perempuan. Saudara laki-laki. Ukhti laha tiflun sogirun. Saudari perempuanku, dia memiliki anak kecil. Anak kecil. Tiflun itu adalah balita, ya, artinya balita kecil. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Kawanku, dia memiliki saudara dan saudari. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nakulu indi kitabun. Nah, di sini ya. Nakulu indi kitabun. Kita mengatakan indi kitabun. Wa nakulu li akhun. Dan kita mengatakan li akhun. La nakulu indi akhun. Nah, jangan kita mengatakan indi akhun. Saya memiliki saudara laki-laki. Tidak. Karena indi ini adalah untuk sesuatu yang tidak berakal. Kalau misalkan li ini untuk sesuatu yang berakal, gitu ya. Nah, ini ma'a. Ma'a adalah seperti yang dikatakan tadi, ma'a itu adalah dzaraf makan, ya. Dzaraf makan, keterangan tempat, gitu ya, keterangan tempat. Dzaraf keterangan tempat. Dan setelah dzaraf ini, setelah ma'a ini harus dikasroh. Kalau misalkan ada setelah ma ini harus dikasrohkan, gitu ya. Dia ma ini posisinya mudhof dan setelah ma kata setelah ma itu harus mudhof ilaih, harus kasroh.
Itu akhirnya, akhir katanya harus kasroh. Sekarang di sini kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Nah, ma'a Khalidin. Jangan ma'a Khalidun karena diawali dengan ma'a. Itu ya. Zahaba tabibu ma'al muhandisi. Nah, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya aliyu. Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zawjuha. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ami. Nah, nomor 8. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Nah, ini mah itu saja ya dipahami bahwa ini baitun ini tidak sebuah kata atau isim. Baituka ini diidopatkan kepada domir mukhatab. Baituhu diidopatkan kepada domir ghaib. Baituha domir ghaibah. Baiti domir mutakalim. Ya, diidopatkannya ke domir mutakalim. Abi wa ummi fil baiti. Nah, ini. Abi wa ummi fil baiti. Bapakku dan ibuku di rumah. Berada di rumah. Abi wa ummi fil baiti. Nah, ini. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Ya, abun. Kalau abuka ini dengan domir muhatab berarti bapakmu. Abuhu, bapak dia laki-laki. Abuha, bapak dia perempuan. Abi, bapakku. Aku juga sama. Akuka, bapakmu. Akuhu, bapaknya. Akuha, bapaknya juga. Tapi ini perempuan, nyahnya. Akhi, bukan bapak. Saudara ya, saudara. Saudaramu, saudara dia, saudara dia juga. Akhi, ini saudaraku. Ya. Itu. Abi wa ummi fil baiti. Bapakku dan ibuku di rumah. Aina abuka, di mana bapakmu? Ya Hamidu, wahai Hamid. Zahaba ila suki. Dia telah pergi ke pasar. Akhuka tabibun, apakah saudaramu seorang dokter? La huwa mudarrisun. Bukan, dia seorang guru. Zainabu fil riyadi. Zainab di Riyadh. Akhuha fit Taifi wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Saudaranya, saudara laki-lakinya, haknya ini ke Zainab ya. Fit Taifi di Taif wa abuha dan bapaknya fil Madinatil Munawwarah di Madinah Al-Munawwarah. Hadza talibun abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Ini adalah seorang dokter. Ini seorang mahasiswa. Ini seorang mahasiswa. Abuhu, bapaknya, wazirun. Seorang menteri. Wa akhuhu, dan saudara laki-lakinya, tajirun kabirun. Seorang pedagang yang besar. Ya, talibun ini mahasiswa. Nomor 6. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Telah pergi saudaraku ke sekolah dan bapakku telah pergi ke universitas. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Nah, ini adalah kata-kata yang memakai tanwin ya. Kata-kata yang memakai tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun itu pakai tanwin. Tapi kalau misalkan laki-laki, nama laki-laki yang pakai tak marbutoh, akhirnya ada tak marbutohnya, ini tidak ditanwinkan. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, ini tidak ditanwinkan ya, tidak ditanwinkan. Tidak Hamzatun, tidak gitu, tidak Tolhatun, tidak ya, tapi Hamzatu, Tolhatu dan sebagainya. Iqra al-asma'il atiyah wadbit awakhiriha. Nah, ini mah untuk mengetes apakah kita paham ini atau tidak. Jadi kalau misalkan yang nama-nama Arab itu
tanwinkan ya, ditanwinkan. Tapi kalau misalkan namanya nama laki-laki yang pakai tak marbutoh akhirnya itu tidak ditanwinkan. Khalidun Hamzatu gitu ya, dan seterusnya. Kalimatul jadidatu, kalimat yang baru. Az-zamilu, zamil itu kawan ya. Zauju, suami. Wahidun, pertama. Wahidun, fata, pemuda. Ma'a, bersama. Atiflu, balita. Wait, al-lugatu, bahasa ya. Ini, nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sampai di sini video pembelajarannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah bukakan pintu pemahaman kepada kita sehingga kita bisa memahami Al-Quran, memahami hadis dan kitab-kitab Arab dengan kita mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama kepada kita. Allahumma faqihna fiddin wa'alimna at-ta'wil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita juga di dalam agamanya dengan kita mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya, karena kita sama-sama belajar dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.